Ivan Merdeka. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi bahwa Komisi 10 DPR RI yang membidangi tentang pendidikan itu sepakat bahwa pengangkatan tanpa tes untuk guru honorer dan tenaga kependidikan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kalau kita browsing, banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa Komisi 10 telah sepakat untuk menyatakan hal tersebut. Oke, sebelum kita membahas tentang berita tersebut, kami ada channel Ivan Merdeka. Di channel ini berisi informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia. Apabila Bapak Ibu sekalian belum subscribe, silakan subscribe agar mengetahui lebih banyak lagi tentang informasi pendidikan di Indonesia. Oke, kalau kita lihat di Google misalnya, banyak sekali berita kita ketik tentang Komisi 10 sepakat untuk angkat guru honorer, banyak sekali berita-berita yang menyatakan hal tersebut. Ya, jadi banyak sekali berita-berita yang menyatakan bahwa guru honorer akan diangkat menjadi PNS. Nah, salah satunya adalah berita berikut ini. Kemudian ada juga video yang menyatakan, ya ini adalah salah satu berita. DPR sepakat ada regulasi pengangkatan guru honorer dan tenaga kependidikan jadi PNS. Ya. Ini di JPNN, kemudian kalau ini di JPNN juga, ya, pimpinan Komisi 10 angkat guru honorer jadi PNS agar ekonomi bergerak. Kemudian kemarin saya juga ada video yang menyatakan Dede Yusuf ini adalah anggota DPR Komisi 10. Silahkan didengarkan tentang pernyataan beliau. Selamat pagi semuanya, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Jadi saya mohon izin duluan semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo, saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun, tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau, sakit hati saya. Jadi tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar, kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat
kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Perjuangan tiada henti, tetap semangat untuk memberikan pelayanan dan juga mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka RDPU menyampaikan aspirasi dan perjuangan tiada henti. Melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi, ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan, adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+, yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan, teori-teori baru di dalam pembelajaran-pembelajaran yang saat ini ada. Tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir, saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini. Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf dan batin jika ada kata-kata yang kurang. Semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang saya muliakan pimpinan Pak Fikri dan seluruh sahabat-sahabat dari Komisi 10. Kemudian hari ini hadir dari Komite Nusantara Sipil Negara, aparatur negara, kemudian guru dan sahabat-sahabat dari GTK ANK 35+, kemudian dari PP Solidaritas Nasional, Yata Bakti Indonesia, dan semangatnya adalah kepres tanpa tes, yes, gitu ya. Dan
saya melihat dari seluruh apa yang telah disampaikan oleh teman-teman lintas fraksi, semuanya juga sepakat, setuju untuk kita berjuang bersama-sama memperjuangkan, karena mereka bukan pencari kerja, tapi mereka orang yang sudah bekerja, sudah melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Jadi memang apa yang telah disampaikan tadi, kita harusnya bisa memasukkan ini dalam rekomendasi nantinya, dan pimpinan saya mengusulkan untuk kita segera melaksanakan rapat secara lintas komisi, kemudian lintas kementerian, kelembagaan yang terkait untuk segera bisa membahas persoalan ini, apa yang telah disampaikan aspirasi hari ini. Karena memang sebagaimana Pak Fikri sampaikan, RDPU ini tidak bisa punya kekuatan hukum yang kuat untuk itu. Jadi perlu proses lebih panjang untuk itu. Dan harapannya jika Kepres bisa, maka kita juga bisa terus membahas tentang revisi Undang-Undang ASN. Tapi memang ketika mau membahas RUU Undang-Undang ASN yang belum masuk ke Komisi 2, tentu butuh proses yang mungkin lebih lama untuk itu. Nah, kebijakan keputusan ini memang harus diambil bersama-sama, langkah konkret yang bisa harus kita sampaikan di dalam rekomendasi nantinya. Dan kemudian untuk AKPAI, untuk teman-teman guru di PAI, tentu kami juga walaupun memang adanya di Kementerian Agama, tapi kemudian mereka bekerja dengan Kemendikbud. Harusnya memang mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pengangkatan PNS ini, dan kesempatan mereka juga bisa masuk di P3K, karena memang ini hak mereka. Mereka sudah berjuang luar biasa. Saya pikir memang apa yang mereka perjuangkan ini, perjuangan yang memang menjadi hak, dan memang negara harus hadir untuk membela mereka gitu. Walaupun memang dibutuhkan SDM, tadi kita juga punya lembaga aparatur sipil negara yang bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dari mereka kalau SDM-nya dianggap mereka masih kurang. Kenapa harus mencari yang baru ketika mereka sudah berjuang, kemudian mereka diabaikan? Apalagi usia mereka sudah tidak bisa lagi ikut CPNS, ini yang menjadi persoalan dan kendala. Belum lagi wilayah-wilayah yang tertinggal lainnya, yang tadi naik perahu dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Ya, perjuangan yang memang harus kita perjuangkan. Mereka didik anak-anak kita dengan karakter kuat, karakter bangsa, dengan basis agama, tapi kemudian mereka juga tidak punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kesempatan mereka bisa duduk sebagai punya hak yang sama untuk menjadi PNS. Ini menjadi persoalan yang memang benar-benar harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi hal ini akan menjadi catatan-catatan kami, dan apa yang telah disampaikan insya Allah kami akan berjuang dan kami akan sampaikan di dalam rapat kerja nantinya. Mungkin semangat, perjuangan belum sampai hari ini di sini, tapi kita masih harus berjuang untuk langkah-langkah ke depan dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah segala doa. Dan Bapak Ibu sudah perlu mencatat semua fraksi dari fraksi PD Perjuangan, dari fraksi Gerindra, kemudian fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi P3, semua sama. Jadi mendukung perjuangan Bapak Ibu. Ya, itu tadi informasi tentang Komisi 10 yang bahwasanya sudah sepakat akan mengangkat guru honorer dan tenaga pendidikan menjadi PNS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup itu yang bisa saya bagikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.